Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Retail yang rilis pada tahun 2012. Merupakan film dari kisah nyata yang berlatar Perang Dunia Kedua, mengisahkan tentang perjuangan para pilot muda Amerika yang beranggotakan kulit hitam. Selama bertugas, mereka mendapat diskriminasi dan perlakuan tidak adil oleh unit komando bahkan negaranya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, siapkan secangkir kopi, jauhi keramaian, dan inilah alur film Retail. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pertempuran udara antara pesawat Amerika melawan pesawat tempur Jerman. Pada saat itu, pesawat pengebom Amerika sedang melakukan misi untuk menyerang wilayah musuh. Namun dalam perjalanan, mereka diserang oleh divisi pesawat Jerman. Karena serangan yang begitu brutal membuat pasukan Amerika kewalahan, sehingga pesawat pengebom Amerika banyak yang hancur. Alhasil, mereka pun gagal menjalankan misi. Pada tahun 1944 di Italia, sebuah unit penerbangan Tuskegee Airmen sedang melakukan patroli. Mereka dipimpin oleh Izzy sebagai kapten, bersama 3 anak buahnya yang bernama Joker, Lightning, dan Reagan. Ketika sedang patroli, mereka melihat kereta Jerman sedang melintas. Sebelum menyerang, mereka sempat berdebat, karena mereka mengira itu hanya kereta yang membawa ternak. Namun Lightning sangat yakin bahwa itu adalah kereta pembawa amunisi dengan senjata lengkap. Izzy yang sebagai kapten memutuskan untuk mendekati kereta tersebut. Saat mereka mendekati kereta Jerman, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh tentara Jerman. Walau Izzy berusaha membalas serangan, justru pesawat Joker tertembak. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke markas. Namun tak disangka, Lightning kembali menyerang kereta dari arah depan. Setelah berhasil menghancurkan kereta Jerman, mereka semua kembali ke pangkalan udara Tuskegee Airmen. Setibanya di markas, semua pilot sedang nobar, menyaksikan aksi luar biasa Lightning yang menghancurkan kereta Jerman. Mereka semua sangat terkesan dengan aksi yang dilakukan Lightning. Di tengah kesenangan itu, salah satu pilot menanyakan kepada Mayor Emanuel perihal nasib mereka yang tak kunjung diikut sertakan dalam sebuah misi atau pertempuran. Karena selama ini mereka hanya ditugaskan untuk berpatroli. Mereka pun semakin gelisah ketika mendengar rumor bahwa unit Tuskegee Airmen akan dibubarkan. Karena para petinggi Angkatan Udara Amerika menganggap pilot kulit hitam tidak berkompeten dan tidak bisa diandalkan. Mayor Emanuel menyarankan mereka agar lebih bersabar dan tidak mudah menyerah. Mungkin suatu saat nanti pasti mereka akan mendapatkan misi. Adegan beralih di Washington. Para petinggi Angkatan Darat sedang melakukan rapat mengenai rencana pembubaran unit Tuskegee Airmen. Kolonel Bullet yang bertanggung jawab atas Tuskegee Airmen tentu saja menolak rencana tersebut. Hingga sempat terjadi perdebatan antara Kolonel Bullet dengan para petinggi lainnya yang berkulit putih. Para petinggi militer yang berkulit putih menganggap pilot Tuskegee tidak bisa diandalkan karena mereka tidak disiplin dan tidak berpengalaman di medan pertempuran. Lantas Kolonel Bullet tidak terima dengan penghinaan tersebut. Ia dengan tegas mengatakan bahwa unitnya tidak akan pernah bubar dan akan terus berjuang membela tanah airnya, mengingat Amerika kini sedang dilanda peperangan. Setelah rapat usai, Tomlinson memberitahu Kolonel Bullet bahwa ada sebuah misi yang bernama Operation Single. Ia akan berjuang untuk mendapatkan misi tersebut dan membantu Kolonel Bullet untuk menyelamatkan unit Tuskegee Airmen agar tidak dibubarkan. Kemudian Kolonel Bullet pergi ke pangkalan udara Tuskegee Airmen dengan membawa surat perintah. Mayor Emanuel langsung mengumpulkan para pilot. Ia memberitahu bahwa mereka semua diberikan sebuah misi Operation Single, yaitu sebuah misi untuk melindungi pasukan laut saat melakukan pendaratan di lepas pantai Italia.
Tentu saja mereka semua sangat senang mendapatkan misi tersebut, karena akhirnya mereka mendapat kepercayaan dari atasan. Esok harinya mereka semua sudah bersiap di pesawatnya masing-masing. Tak lama pesawat mereka pun lepas landas terbang menuju lokasi dengan wajah gembira. Singkat cerita, pasukan laut pun berhasil mendarat. Namun tiba-tiba pesawat tempur Jerman langsung menyerang mereka, hingga akhirnya terjadilah pertempuran udara yang tak bisa dihindarkan. Isi dan lainnya berhasil menghancurkan pesawat tempur Jerman. Pemimpin pasukan udara Jerman yang awalnya meremehkan, kini ia malah tertekan. Ia terus dikejar oleh Isi dan lainnya, sampai akhirnya Isi berhasil menembak pesawat tempur Jerman dan terpaksa harus kembali ke pangkalan udara Jerman. Saat mendekati pangkalan, ia memberitahu bahwa musuh akan segera datang. Dengan semangat yang luar biasa, Isi dan lainnya langsung memborbardir pangkalan udara Jerman. Para tentara Jerman kini tidak bisa berbuat apa-apa. Komandan pasukan udara Jerman sampai tidak percaya bahwa yang menyerang ke pangkalannya adalah pilot kulit hitam dengan kemampuan dan semangat yang luar biasa. Setelah berhasil menghancurkan pangkalan udara Jerman dan sukses menjalankan misi, mereka semua kembali ke markasnya dengan perasaan gembira. Sementara di Washington, para petinggi militer telah mendapat kabar tentang keberhasilan unit Tuskegee dalam menjalankan misi Operation Single. Hingga salah satu petinggi kulit putih memberikan pujian dan ucapan selamat kepada Kolonel Bullitt atas keberhasilan unitnya. Kemudian Kolonel Bullitt dipanggil atasannya yang bernama Jenderal Lance. Ia meminta Kolonel Bullitt mengerahkan unitnya untuk melindungi pesawat pengebom dalam keadaan apapun, karena sebelumnya ia mengalami kerugian besar akibat pesawat pengebom Amerika diserang pesawat Jerman. Kolonel Bullitt pun setuju menjalankan misi tersebut, tapi dengan syarat pasukannya diberikan sebuah pesawat tempur jenis baru P-51. Kolonel Bullitt sangat yakin bahwa dengan pesawat tempur baru unitnya akan berhasil menjalankan misi. Dan akhirnya sang jenderal menyetujui permintaan kolonel. Di waktu senggang, Lightning menemui cewek gebetannya yang bernama Sofia. Di sana, Lightning juga dikenalkan dengan orang tuanya. Hari demi hari, mereka menghabiskan waktu bersama. Seiring berjalannya waktu, mereka pun saling jatuh cinta. Setelah kencan dengan Sofia, Lightning mampir di sebuah klub. Namun tak disangka, ternyata klub itu khusus orang yang berkulit putih. Sampai salah satu tentara mengusir Lightning dengan mengatakan negro tidak pantas ada di sini. Lightning yang tidak terima dihina, ia langsung menghajarnya. Akibat pertengkaran itu, Lightning ditahan untuk sementara waktu. Tak lama, Isi datang berusaha membebaskan Lightning, meski ia sempat kecewa dengan Lightning yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Di sisi lain, Kolonel Bullitt telah sampai di pangkalan udara Tuskegee Airmen dengan membawa sebuah misi. Kedatangannya disambut oleh Mayor Emanuel. Kemudian ia mengumpulkan semua pilot untuk membahas misi yang diberikan Jenderal Lance. Ia menjelaskan bahwa misi mereka adalah melindungi pesawat pengebom dalam kondisi apapun. Kolonel Bullitt meminta mereka agar tidak terpancing dengan strategi musuh yang mencoba mengalihkan perhatian pesawat pengawal. Jika sampai terpancing strategi musuh, pesawat pengebom Amerika dengan mudah diserang pasukan udara Jerman. Kejadian tersebut pernah dilakukan di misi sebelumnya yang gagal dijalankan oleh para pilot yang berkulit putih. Tak lama pesawat tempur jenis baru sampai di pangkalan udara Tuskegee Airmen. Mereka semua nampak senang dengan pesawat baru yang akan mereka terbangkan. Sementara Isi mengajak Reagan agar ikut melaksanakan misi bersamanya. Tentu saja Reagan sangat senang telah ikut berjuang bersama rekan-rekannya.
Keesokan harinya, semua pilot telah bersiap untuk melakukan misi. Sebelum berangkat, mereka berdoa lebih dulu dengan dipimpin oleh Deck. Setelah berdoa, mereka pun langsung terbang menuju lokasi. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi untuk mengawal pesawat pengebom. Jesus Christ. They can't. Yeah, right. Hell if I'm joking. Satu persatu bom dijatuhkan di wilayah musuh. Sejauh ini misi mereka berjalan dengan lancar. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba pesawat Jerman menyerang. Isi dan anggotanya pun tak luput menjadi sasaran pasukan udara Jerman. Pesawat Regen yang terkena serangan dengan terpaksa dirinya harus menggunakan parasut agar bisa menyelamatkan diri. Tapi sialnya ia malah mendarat di daerah musuh. Tentara Jerman yang mengetahuinya langsung menangkap Regen. Setelah bertempur dengan sengit, akhirnya mereka berhasil memukul mundur pesawat tempur Jerman dan mengantarkan pesawat pengebom kembali ke titik aman. Mereka pun kembali ke markas. Namun Deck mengalami luka parah dan pesawatnya mengalami kebocoran bahan bakar akibat terkena serangan musuh. Mengetahui itu, Isi mengawal Deck supaya tetap tersadar. Di tengah kondisi yang lemah dan terluka parah, Deck berusaha mengendalikan pesawatnya. Saat akan menggunakan parasut, namun sialnya kanopinya malah macet, tidak bisa dibuka. Dengan terpaksa, ia harus melakukan pendaratan darurat. Karena kondisinya yang terluka parah membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Alhasil, ia pun gagal melakukan pendaratan. Beberapa hari kemudian, Lightning kembali menemui Sofia. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sofia dan ingin menikahinya. Tapi Sofia minta waktu untuk memberi jawaban. Setelah hampir 1 minggu menunggu, akhirnya Sofia mengatakan bahwa dirinya bersedia dinikahi dan hidup bersama Lightning. Mereka pun akan menikah dalam waktu dekat. Sedangkan Regen yang tertangkap dibawa ke kamp tawanan Jerman. Kapten Miller mengajak Regen agar ikut bergabung dengannya untuk membuat rencana kabur dari kamp Jerman pada malam hari. Setelah mengatur rencana, mereka pun bergegas untuk kabur. Regen yang pertama akan kabur memberikan kalung nama miliknya. Ia meminta Kapten Miller untuk memberikan kalung tersebut ke unitnya jika ia tidak berhasil selamat. Di tengah gelapnya malam, Regen berhasil keluar tanpa ketahuan tentara Jerman. Namun saat tawanan lainnya sedang berusaha keluar, sayangnya ia ketahuan oleh tentara Jerman yang sedang berpatroli. Regen yang melihatnya berinisiatif untuk mengalihkan perhatian. Sehingga tawanan itu berhasil menyelamatkan diri. Sementara di markas, Kolonel Bullet mendapatkan misi dari atasannya, sebuah misi untuk mengawal pesawat pengebom yang akan menyerang kota Berlin. Kolonel langsung memerintahkan Mayor Emmanuel untuk mengumpulkan semua pilot dan memberitahu perihal misi tersebut. Ketika semua pilot sudah berkumpul, Mayor Emmanuel langsung memberikan penjelasan mengenai misi yang akan dijalankan, bahwa misi ini akan mengawal pesawat pengebom. Mereka juga akan menghadapi jet tempur jenis terbaru milik Jerman. Tentu saja misi ini lebih berbahaya ketimbang misi sebelumnya. Mereka semua bersiap-siap menjalankan misi. Kemudian Kapten Miller datang memberikan kalung milik Regen. Ia memberitahukan bahwa Regen tidak berhasil selamat ketika kabur dari penjara Jerman. Singkat cerita, mereka telah terbang menuju kota Berlin. Tapi saat ini mereka belum melihat tanda-tanda pesawat tempur Jerman. Namun tiba-tiba pasukan udara Jerman menyerang dengan serangan dadakan. Sampai akhirnya terjadilah pertempuran udara yang begitu sengit.
o'clock low! 9 o'clock low! Hurry! Awalnya Isi dan lainnya kewalahan menghadapi pesawat tempur Jerman, sampai pasukan udara Amerika banyak yang berjatuhan. Break, break! I know, I got him. Tapi dengan perjuangan yang sangat luar biasa, mereka akhirnya bisa melawan pesawat tempur Jerman. I got him, I got him. Satu persatu jet tempur Jerman berhasil mereka hancurkan. Ketika Isi sedang berusaha melindungi pesawat pengebom, tiba-tiba ia ditembaki oleh jet tempur Jerman. Melihat Isi yang sedang tertekan, Lightning langsung membantu dan berhasil menghancurkan jet tempur Jerman. Tapi duel udara tersebut membuat dirinya kini terluka parah akibat tertembak. Lightning memberitahu Isi kalau dirinya tidak akan selamat dan kini sedang sekarat. Mendengar hal itu, Isi sangat panik dan terus memanggil nama Lightning. Di tengah kondisi yang sedang kritis, Lightning memandangi foto Sofia. Ia juga mengatakan kalimat terakhir bahwa dirinya sangat mencintai Sofia. Dan tak lama, akhirnya Lightning meninggal dunia. Isi yang melihat itu sangat terpukul atas kehilangan Lightning, seorang prajurit dengan semangat yang luar biasa. Lalu ia memberitahu pada lainnya bahwa Lightning telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, mereka semua nampak begitu sedih. Suasana sedih sangat terasa ketika Isi dan lainnya sampai ke pangkalan udara Tuskegee Airmen. Esok harinya, Isi menemui Sofia. Ia memberitahu bahwa Lightning telah gugur di medan pertempuran. Mendengar kabar kematian calon suaminya, Sofia terlihat sangat shock. Ia tidak bisa menahan kesedihannya. Di sore harinya, mereka semua berkumpul untuk mendoakan Lightning yang telah gugur di medan pertempuran. Saat mereka sedang berdoa, tak disangka Reagan datang. Ternyata ia belum meninggal. Teman-temannya pun langsung menghampirinya. Mereka semua sangat terkejut melihat Reagan masih hidup. Di akhir film terlihat Kolonel Bullet, Mayor Emmanuel, dan semua anggota unit Tuskegee Airmen mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika atas jasanya berjuang dengan penuh keberanian menjalankan setiap misi. Selama Perang Dunia Kedua, unit Tuskegee Airmen telah mencatat rekor sebagai salah satu unit penerbangan terbaik dan mendapatkan 96 penghargaan kehormatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.